Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jika ada sampah, tolong dibawa pada tempatnya, dan dibantunya jika ada alat ataupun bahan yang tidak berkaitan dengan praktikum kita, silahkan disingkirkan terlebih dahulu ya. Ibu. Anda? Sebelum kita memulai pembelajaran ataupun praktikum kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Nah, kalau hadir semua ya. Nanti jika ada masalah, bilang saja sama ibu ya. Untuk itu, apakah ada yang masih ingat terkait pembelajaran kita minggu lalu? Jadi kalau reaksi kimia itu adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat berubah menjadi suatu zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh temannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu sudah mengirimkan link tes di WA kita. Silakan Anda mengerjakan dengan waktu 3 menitnya Anda. Jika ada kendala, tolong dikasih tahu saya. Apakah sudah selesai Anda mengerjakan tes? Sudah. Gimana nilainya Anda? Ya, itu karena kita belum mempelajari terkait pembelajaran kita hari ini. Yang mana pembelajaran kita hari ini yaitu sambungan dari pembelajaran kita minggu lalu. Yang sekarang kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu bagian katalis. Kemarin kita udah mempelajari yang bagian yang lainnya ya. Untuk yang di sini, apakah ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, silakan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi dan peserta didik bisa menjelaskan pengaruh katalis dalam percepatan reaksi itu. Ya, benar sekali ya. Jadi, Ibu akan memberikan salah satu contoh cerita kepada Anda tentang katalis. Jadi, jika seorang ibu memasak daging di dapur, yang satu menggunakan nanas, yang satu tidak menggunakan nanas. Dan setelah hasilnya ataupun masakannya sudah selesai, yang pakai nanas lebih empuk. Itu adalah salah satu pengaruh dari katalis yang Anda. Nanti Anda akan mengetahui kenapa nanas ini bisa menjadikan daging ini lebih lembut, gitu ya. Untuk selanjutnya, di sini Bapak membagikan terkait. Untuk selanjutnya, di sini ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi yang sudah kita pelajari, suhu juga sudah kita pelajari. Yang sekarang adalah katalis, yang mana katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Jadi nanti katalis ini akan mempercepat laju reaksi suatu larutan dan kembali ke tempatnya semula seperti ini ceritanya. Nanti kalau ada orang yang mau kita deketin, kita mak comblang gitu kan. Nanti kan kita berinteraksi dengan orang yang mau kita comblangin gitu kan. Tapi kita bisa jadi diri kita sendiri, balik menjadi diri kita sendiri. Orang itu jadi berikatan ataupun bereaksi gitu. Paham Anda? Alhamdulillah kalau paham. Nah, jadi di sini nanas itu jadi apa? Jadi benar sekali. Untuk di sini Ibu akan membagikan terkait kelompok. Silakan Anda membagi 2 kelompok secara masing-masing saja dari sekarang. Maksudnya kelompoknya boleh sendiri ya Anda. Di sini kita akan mempraktikumkan yaitu katalis tadi ya, yang mana di sini ada bahan kita
terkait ada cangkang telur sebagai katalis utama, dan ada HCl, dan ada H2O2 sebagai katalis tambahan. Dan selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan perwakilan kelompok mengambil alat dan bahannya ke depan ya, Nanda. Di sini ada terkait LKPD untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Ibu Nadia. Kalau ada pertanyaan. Iya, dibagi 2 ya. Iya, dibagi 2 ke sini. Silakan mulai ya, Nanda. Jarak waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Nanda. Apakah sudah selesai ya, Nanda? Dan jangan lupa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD ya, Nanda. Baik, Bu. Apakah sudah selesai, Nanda? Sudah, Ibu. Untuk itu silahkan untuk kelompok 1 membacakan hasil dari LKPD-nya atau diskusinya ya, Nanda. Nah, saya dari kelompok 1 akan coba untuk membacakan hasil dari diskusi kami terkait dengan yang telah memberikan. Yang pertama, bagaimana reaksi yang terjadi antara CSO3 atau kalsium karbonat dengan HCl? Jawaban dari kelompok kami adalah bereaksi dengan bergelombung namun tidak terlalu banyak.
Untuk yang kedua, bagaimana reaksi yang terjadi pada tabung reaksi 1 setelah pemberian katalis H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, ketika telah ditambahkan katalis, terjadinya reaksi yang lebih cepat dengan dibuktikan gelembung yang dihasilkan lebih banyak. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana perbedaan tabung reaksi 1 dan tabung reaksi 2? Nah, perbedaannya adalah tabung reaksi 1 lebih cepat bereaksi karena dipengaruhi oleh katalis hidrogen peroksida yang digunakan, dan tabung reaksi kedua lebih lambat bereaksi karena tidak menggunakan katalis. Untuk pertanyaan keempat, mengapa perbedaan reaksi ini bisa terjadi? Ini dibuktikan karena pengaruh dari katalis yang digunakan tersebut. Untuk pertanyaan kelima, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi antara kalsium karbonat dengan asam klorida serta reaksi setelah penambahan HCl. Nah, untuk reaksinya adalah CaCO3 dalam fasa padat ditambahkan dengan aqueous HCl dan akan menghasilkan produk CaCl2 aqueous ditambah CO2 dan H2O. Nah, CO2 ini dibuktikan dengan gas yang dihasilkan atau gelembung yang dihasilkan ketika reaksi yang dilakukan pada percobaan tersebut. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar sekali ya jawaban dari teman-temannya kelompok 1. Silakan berikan kesimpulannya. Untuk kelompok 2, apakah ada kendala ataupun perbedaan dari kelompok 1, Ananda? Sama ya. Oke. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri pertemuan, ada yang ingin menyimpulkan terkait praktikum kita, Ananda? Ya, silakan. Baiklah, saya Aminka Zara, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan pada praktikum hari ini. Pada satu yang ditambahkan katalis lebih cepat bereaksi dan menghasilkan buih yang sangat banyak dibandingkan dengan wadah 2 yang tidak ditambahkan katalis. Terlihat memiliki buih yang sedikit, maka dapat disimpulkan bahwa katalis H2O2 dapat mempercepat laju reaksi dikarenakan katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dan energi aplikasi yang lebih rendah dibandingkan jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya semakin cepat. Ya, benar sekali ya Ananda, bahwa katalis itu memang dapat mempengaruhi laju reaksi, dan dari praktikum ini menghasilkan buih yang semakin banyak daripada bahan yang kedua ataupun percobaan yang kedua yang tidak menggunakan katalis. Untuk itu, Ibu akan mengirimkan terkait link postes di grup Ananda. Silahkan Ananda mengerjakan postes selama 2 menit dari sekarang ya Ananda. Apakah sudah selesai Nanda semuanya? Sudah, Bu. Gimana dengan hasilnya? Apakah terlihat perbedaan dengan yang pertama? Ada lebih baik, Bu. Oke, kalau lebih baik ya berarti udah pada ngerti ya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu di bagian katalis. Oke, pembelajaran kita minggu depan adalah yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang keempat, ada yang tahu yang keempat itu apa? Ya, benar sekali. Untuk selanjutnya yaitu silakan Ananda membuat tugas. Dikarenakan Anda kan cukup senang dari praktikum kita hari ini, Bu lihat. Jadi silakan Ananda besok mengerjakan tugas yaitu berikan kesimpulan terkait praktikum kita hari ini. Masing-masing Anda tidak boleh terlihat sama. Oke. Sebelum itu, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda. Waalaikumsalam.